Pasca ledakan di Kampung Melayu, Rabu malam yang lalu, gambar-gambar tempat kejadian perkara dan juga kondisi korban, kondisi pelaku bahkan juga ya menyebar dengan sangat cepat di media sosial. Menyikapi fenomena ini, imbauan agar netizen bijak menyebar informasi terkait korban teror pun terus disuarakan. Sastrawan dan jurnalis senior Gunawan Muhammad lewat akun @gm_gm mengimbau agar netizen tidak menyebar foto-foto korban ledakan. Menurut Gunawan Muhammad, ketakutan yang meluas itulah yang dikehendaki teroris. Dalam cuitannya, GM juga menyebut waspadai bahaya organisasi radikal ISIS. Netizen Yanuar Nugroho lewat akun @yanuarnugroho juga meminta netizen berhenti menyebarkan foto korban atau pelaku bom Kampung Melayu. Dua alasan yang disampaikan Yanuar adalah penyebaran gambar korban dan pelaku akan semakin menebar ketakutan seperti yang diinginkan oleh dalang pelaku teror. Selain itu, berhenti menyebar gambar korban yang biasanya dalam kondisi tidak layak adalah bentuk penghormatan terhadap jasad manusia. Praktisi media dan public relations serta host debat Pilkada DKI, Ira Kusno, juga meretweet cuitan Yanuar Nugroho. Dalam statusnya, Ira berpesan agar jangan turut menyebar kengerian yang diakhiri dengan tagar Pray for Jakarta. Sementara penulis Alit Susanto lewat akun @sidlicious juga mengkritik penyebaran gambar korban teror. Penyebaran foto tubuh korban tragedi bom di sosial media itu menurut Alit norak. Alih-alih membantu, tindakan menyebar gambar tidak layak itu justru membantu teroris menyebarkan ketakutan. Alan Maulana, CNN Indonesia. Ya, maraknya penyebaran foto korban sesaat setelah peristiwa bom terjadi disayangkan banyak pihak. Selain dinilai tidak menghormati keluarga korban, penyebaran foto ini juga ternyata menimbulkan perasaan takut dan juga tentunya perasaan trauma. Dan itu yang menjadi oksigen tanda kutip untuk para teroris. Nah, kita akan membahas dampak penyebaran foto korban secara mendalam khususnya dari sisi kejiwaan bersama psikolog klinis Cassandra Putranto yang sudah hadir di CNN Indonesia Good Morning. Terima kasih Mbak Cassandra sudah bergabung di Good Morning. Mbak Cassandra, pertanyaan pertama saya, ada pernyataan yang bilang memang korbannya secara fakta hanya 5 yang tewas, tapi dengan menyebarkan video foto seperti itu maka akan jutaan orang yang akhirnya menjadi korban. Pendapat Mbak Cassandra sendiri seperti apa? Di dalam kejadian dan perilaku terorisme, memang yang dibahas adalah kejadian peledakan itu sendiri atau terorismenya itu bisa jadi nggak meledak ya, tapi bisa jadi dalam bentuk yang lain menggunakan senjata tajam dan lain sebagainya. Tapi terus kemudian juga ada teror yang secara tidak langsung. Jadi ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Nah, dalam hal ini ketika setelah kejadian atau pasca kejadian kemudian ada kegiatan masih membicarakan, masih menyebarkan, itu juga sudah termasuk bagian dari terorisme. Jadi terorisme itu tidak hanya kejadian peledakannya saja, bencananya saja, tetapi juga kejadian menyebarkannya. Nah, permasalahannya itu adalah bahwa ternyata orang Indonesia punya semacam gangguan untuk sebar sini, sebar sana, ya. Itu disebutnya gangguan ya? Akhirnya menjadi gangguan karena mereka tidak bisa mengendalikan diri mereka untuk tidak menyebarkan. Dan ini tidak hanya di sosial media. Ini hanya berlaku di Indonesia saja. Kalau saya lihat juga peristiwa terorisme di negara lain pun sama begitu, mereka juga secara masif ya menyebarkan foto korban, foto pelaku juga bahkan tidak semasif di Indonesia karena di sana ada aturan yang membatasi itu dan mereka sendiri juga tahu secara etis mereka tidak boleh untuk menyebarkan itu. Coba kita perhatikan yang kejadian di Manchester. Yang disampaikan adalah mungkin dari gambar-gambar yang tidak profesional, yang maksudnya orang-orang biasa amatir lah ya. Tetapi itu pun juga sangat dibatasi ketika mereka tidak menyebarkan gambar-gambar yang mengerikan itu. Dibandingkan dengan di Indonesia lebih masif. Mereka menyebarkan gambar kepalanya, gambar korbannya, potongannya dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya pertama karena mereka tidak tahu, ya. Kedua, tanpa sadar mereka mungkin panik karena ingin mengetahui bahwa ini loh ternyata kejadian ini di dekat kita, gitu. Lalu yang kemudian ketiga, mereka tidak sadar, mereka tidak menyadari bahwa mereka menjadi bagian dari pelaku terorisme itu. Nah, pertanyaannya kan adalah kita harus memilih. Kita mau menjadi yang mana? Kalau kita katakan bahwa kita anti kegiatan terorisme, kita menolak kegiatan terorisme, ya seharusnya juga termasuk di dalamnya adalah kita menolak untuk menjadi bagian dari propaganda terorismenya. Karena ini adalah propagandanya gitu, bahwa ada sebuah kejadian, bahwa kejadian ini sendiri bisa dianggap sebagai suatu bom yang
berdaya ledak rendah ya, tidak yang besar ya, tapi ini saja akhirnya menjadi besar, ada ledakan tanda kutip yang lain berupa ledakan di media sosial itu sendiri. Iya, sehingga mereka orang membicarakan, menyebarkan mulai dari WhatsApp, Line, Instagram, Twitter, semua disebarin gitu, sehingga akhirnya ketakutan itu menjadi semakin meningkat kan, bahwa kita punya fenomena ternyata orang tidak takut, tetapi di sisi lain ada orang-orang kita sendiri, teman-teman kita sendiri yang sengaja menyebarkan ketakutan itu. Nanti coba kita lebih lanjut bahas lagi tentang bagaimana secara klinis begitu ya, foto-foto tersebut bisa membuat trauma mereka yang melihat. Mungkin Mbak Cassandra bisa menggambarkan dengan lebih detail lagi seperti apa prosesnya, agar juga publik bisa memahami mengapa sebaiknya kita tidak ikut dalam menyebarkan foto-foto viral terkait dengan kegiatan terorisme. Iya, lebih lengkapnya usai jeda di Good Morning. Ya, selain penyebaran foto-foto korban yang dinilai menimbulkan kengerian, lalu juga keberadaan anak-anak di lokasi bom Kampung Melayu juga dirasa cukup mengkhawatirkan. Tanpa disadari, hal ini secara tidak sadar bisa mempengaruhi kondisi psikologis anak. Ledakan bom di Kampung Melayu pada Rabu malam membuat masyarakat penasaran dengan apa yang terjadi. Mereka sengaja datang ke lokasi ledakan untuk sekedar mengambil gambar dan diunggah ke media sosial. Di Instagram saya upload, biar orang tahu aja gitu, situasi di Jakarta lagi sedang berduka aja gitu. Selain karena penasaran, warga mengaku ingin menunjukkan bahwa mereka tak takut pada aksi teror yang terjadi. Lebih aman lah kalau sudah kejadian, kan lebih aman kondisinya seperti itu. Walaupun seperti itu juga kita sih pengen tahu, kemudian kita juga jangan takut lah menghadapi seperti ini gitu. Kita harus tahu sebenarnya apa sih masalahnya begitu, Mbak. Namun di antara keberanian warga terselip ironi, yakni turut diajaknya anak-anak ke lokasi kejadian. Padahal ada efek psikologis bagi anak-anak yang bisa timbul atas hal ini. Perasaan asosiasi emosi jijik dan takut itu dipelajari dari sekeliling. Lah kalau sekelilingnya juga biasa saja, ya baal begitu. Nah anak ini juga kan baal saja, biasa saja. Nah nanti besarnya bahayanya ya, kalau dia nggak takut, dia ngerasa biasa saja, dia akan melihat yang namanya mayat juga menjadi hal yang biasa saja gitu. Sensitivitas ketakutan, sensitivitas empatinya juga jadi berkurang. Terorisme bukanlah hal sepele yang bisa dijadikan ajang rekreasi. Terorisme juga bukan hal yang pantas dijadikan momok dalam berbangsa, karena sejatinya teror harus terus dilawan. Maria Sarjana, Jakarta. Oke, kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita, Mbak. Jadi kita sekarang bicara tentang bagaimana dampak nih dari penyebaran foto secara viral tadi. Kalau kita perhatikan ya, masyarakat merasa bahkan bahwa itu adalah bentuk perlawanan, menyebarkan foto, kemudian juga mereka bilang ini bagian dari kami tidak takut melawan terorisme. Nah ini seperti apa nih kira-kira kontrasnya nih antara masyarakat yang sebetulnya dia merasa bahwa saya melawan terorisme dengan cara seperti ini, menyebarkan foto kemana-mana supaya mereka juga tahu bahwa ada aksi seperti itu di dekat mereka, dengan ternyata dampaknya tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Di satu sisi memang ini adalah suatu fenomena yang unik ya. Mungkin di seluruh dunia hanya bangsa Indonesia saja yang begitu uniknya pasca bom dalam waktu hitungan yang sangat singkat gitu, mereka bisa langsung beraktivitas seperti biasa, bahkan mungkin mereka pun juga bisa menyebarkan meme atau sesuatu yang sifatnya mentertawakan gitu ya, menganggap bahwa itu tidak takut. Jadi pada prinsipnya sebenarnya memang kegiatan terorisme itu tujuannya adalah untuk menakut-nakuti, menyebarkan ancaman, dan untuk itu sudah ada aturannya. Ketika perilaku itu dilakukan berarti itu sudah melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum, dan oleh karenanya itu dilarang. Nah, kegiatan yang bencana langsung dan tidak langsung termasuk menyebarkan itu pun juga sudah diatur oleh undang-undang
ITE, ya, betul. Nah, di sini siap orang yang melakukan kegiatan itu pun menyebarkan itu akan termasuk juga bisa dijerat oleh hukum, ya. Nah, tetapi ketika masyarakat kemudian melakukan perlawanan di satu titik mengatakan bahwa dia tidak takut dan kemudian menyebarkan, ya, ini kan juga ada dilemanya. Yang satu menyebarkan ketakutannya, terornya, yang satu menyebarkan anti terornya, ya. Nah, di sisi lain inilah keunikan orang Indonesia bahwa kita bisa cepat bangkit, cepat pulih, lalu kemudian mungkin ini lu juga ya, kita kan satu-satunya negara yang bisa melawan penjajahan dengan peralatan yang sederhana, tapi terus kemudian dengan beraninya orang Indonesia tuh luar biasa berani ya. Nah, di sini memang menjadi fenomena yang unik, tetapi di titik lain ada satu hal yang juga harus kita perhatikan. Bagus, artinya kita memberikan pesan kepada orang lain bahwa kita Indonesia, bangsa Indonesia tidak bisa begitu mudahnya diteror. Kita tidak takut dan lain sebagainya. Tapi ada satu titik yang harus kita tetap waspadai. Karena pada kondisi-kondisi seperti itu bisa saja masih ada bom yang aktif. Kita kan tidak tahu berapa banyak yang diplan, berapa banyak yang ditanam di situ. Kemarin aja kita lihat ada 2, ya kan? Dan seringkali tidak meledak pada waktu yang sama. Nah, karena cepatnya itu tadi di satu sisi bagus karena kita cepat pulih, tapi di sisi lain ada bahayanya. Kita jadi abai, ya. Kita tidak melihat bahaya yang mungkin masih terkandung di dalam situ. Biar bagaimanapun ada alasannya kenapa polisi meletakkan polisi lain di situ. Karena mungkin masih ada hal-hal yang, dan yang paling penting adalah satu hal kita paling penting. Itu polisi kan masih harus menyelidiki. Nah, seringkali jejak-jejak itu juga langsung dikerumuni oleh warga, gitu ya. TKP itu langsung diacak-acak oleh warga. Nah, ini berbahaya sebenarnya karena akhirnya polisi kehilangan kesempatan untuk mencari dan menyelidiki. Nah, lalu kemudian bicara soal anak-anak, ya, biar bagaimanapun mengajak anak-anak ke sana, ini masalah keamanan dan keselamatan anak-anak itu sendiri. Bagaimana mereka bisa tahu mana yang boleh dan tidak boleh, ya, karena ada aturannya. Nah, ini akhirnya terlalu sering dengan keberanian itu di satu sisi positif, tapi di sisi lain negatifnya adalah mereka mengabaikan unsur keselamatan. Dan tadi juga mungkin sudah kita dengar ada satu efek psikologis yang berbeda di mana anak akhirnya nanti tumbuh dan berkembang dengan sensitivitas yang lebih sedikit, lebih rendah. Di satu sisi akhirnya mungkin mereka jadi lebih berani. Oh, nggak ada apa-apa. Tadi kan ada bom. Mama misalnya, nggak apa-apa, nanti kita jalan aja gitu. Sensitivitasnya jadi berkurang. Memang dia jadi berani, tapi di sisi lain jadi terbiasa mengabaikan aspek-aspek keamanan dan keselamatan. Nah, ini juga menjadi bahaya karena akhirnya kita menjadi bangsa yang seringkali melanggar peraturan, aturan-aturan gitu ya, bahwa harusnya keselamatan ini kan kita harus tekankan nih, harus begini, harus begini, harus begini, ya. Itu semua diabaikan, bahwa harus diamankan, harus disteril, harus segala macam. Itu kita terbiasa untuk melanggar aturan-aturan seperti itu. Menganggap sepele padahal. Menganggap sepele. Nah, di masa mendatang ini akan menjadi bagian dari karakter anak-anak kita juga. Seringkali melakukan dulu tanpa berpikir panjang, mengabaikan keselamatan orang, dan bukan tidak mungkin nanti bukan hanya keselamatan diri sendiri loh, nanti akhirnya juga berpengaruh kepada orang lain. Jadi tentu saja saya sangat prihatin apabila ternyata orang Indonesia walaupun dengan segala keberanian itu mengabaikan keamanan, keselamatan, dan kondisi psikologis anak. Karena bukan tidak mungkin anak-anak ini sendiri kan yang dengan benak mereka yang masih sangat muda, kan mereka jadi membayangkan. Dan itu kan dia mendengar cerita-cerita bagaimana, mohon maaf, kepala itu terlepas dari badannya dan lain sebagainya. Itu kan bukan topik-topik yang boleh disampaikan kepada anak. Mau tidak mau sekarang sudah terlanjur lah ya, terjadi. Masyarakat sudah akhirnya menyebarkan foto, video, bahkan saya yakin sampai detik ini pun banyak yang masih terus menyebarkan. Saya ingat malam saat terjadi aksi itu, karena kami wartawan, kami cepat mendapatkan banyak informasi. Saya sampai ke rumah, saya keep informasinya untuk saya, tapi ternyata istri saya sudah tahu duluan. Memilikinya. Keluarga saya sudah tahu duluan juga. Itu tugasnya mereka yang mengetahui, kita harus keep aja, jangan sampai. Nah, itu juga alasannya mengapa sebaiknya anak-anak di Indonesia tidak banyak terpapar kepada sosial media gitu ya. Harus ada mekanisme di mana anak-anak jangan terlalu muda, karena sekarang anak-anak yang kecil-kecil umur 5-6 tahun juga udah punya handphone dan mereka tanpa sadar sudah menyebarkan di situ, apakah itu dalam grup, dalam sosial media, bahkan umur 8 tahun sudah punya Facebook misalnya. Jadi mereka udah melihat itu sendiri. Jadi orang tua lah, jadi lebih baik gadgetnya yang disimpan gitu ya. Kalau misalnya ternyata ada kejadian seperti ini, ternyata kita tidak bisa mengendalikan masyarakat, ya sebaiknya orang tua masing-masing mengendalikan lebih baik di ban aja dulu alat
gadgetnya untuk sementara waktu. Gitu. Mbak, dampak terhadap seseorang begitu ya, dipapar terhadap informasi seperti itu kan ada dua nih. Satu, menjadi sangat trauma, takut berlebihan, dan itu adalah efek dari terorisme itu sendiri. Yang kedua, justru malahan terinspirasi jangan-jangan begitu untuk berbuat hal yang sama. Nah, betul sekali. Pertanyaan itulah yang paling sering juga ditanyakan di dalam sidang terorisme, di dalam sidang kegiatan atau perilaku teroris yang pasca bencana itu. Apa yang menjadi dampak dari stimulasi audiovisual tersebut. Jadi ketika ada stimulasi audiovisual itu kan ada suaranya, ada visualisasinya. Nah, ketika itu masuk lewat retina mata kita punya panca indera ya, lewat mata, lewat telinga, lewat hidung, lewat mulut dan lewat kulit gitu. Dia masuk gitu ya. Nah, itu akan terproses di dalam kepala. Nah, di dalam otak itu dia akan memproses. Ada reaksi-reaksi yang aneh. Biasanya ketika pertama kali menyaksikan itu, jantung pasti akan berdetak. Dia akan berdetak lebih keras. Aduh, apa nih gitu ya. Lalu kemudian dia nanti akan masuk dalam bagian apa? Masuk dalam daya ingatnya, dalam kemudian emosinya. Nah, pertama mungkin bisa jadi pada orang akan berbeda-beda. Bisa jadi dia takut, bisa jadi dia deg-degan, bisa jadi dia trauma, bisa jadi dia jijik, bisa jadi dia sangat anti untuk bisa melihat atau menyaksikan model seperti itu. Tetapi di sisi lain ada dampak yang lain. Akhirnya kemudian mereka menjadi terbiasa dengan perilaku kekerasan. Seolah-olah dengan melakukan kekerasan itu adalah hal yang biasa. Dan itu akan menjadi bagian dari pola perilaku mereka. Kalau ada sesuatu yang mereka inginkan, jalan keluarnya adalah dengan radikalisme saja, dengan kekerasan saja. Kalau ingin sesuatu tidak bisa diperjuangkan, ya perebut saja. Solusi selain bijak untuk kelanjutannya nih, untuk kedepannya agar tidak sampai kita ke dampak-dampak negatif seperti itu apa, Mbak Cassandra? Ya, yang jelas setiap orang harus bisa membatasi itu, untuk menyaksikan stimulasi audiovisual semacam itu, karena itu akan membrainwash dan dia akhirnya menjadi bagian dari kekerasan dan menganggap bahwa kekerasan itu adalah sesuatu yang biasa. Nah, inilah yang disebut dengan proses radikalisasi. Jadi kita pun harus bisa menjalankan program deradikalisasi di dalam masyarakat. Program deradikalisasi tidak hanya untuk orang yang sudah menjadi teroris, lalu kemudian menjadi tidak teroris lagi. Juga untuk halayak umum ya. Tapi proses deradikalisasi harus dilakukan pada masyarakat. Ya, saya akan lebih senang kalau ternyata media juga bersikap yang sama untuk melakukan program deradikalisasi terhadap masyarakat, di mana muatan-muatan kekerasan itu pun harus dihalangi, harus disaring, harus difilter, termasuk di dalamnya para orang tua harus bisa menahan itu untuk tidak sampai diakses oleh anak-anak. Ya, barangkali juga undang-undangnya juga harusnya lebih tegas, lebih jelas juga ya terhadap... Sebenarnya undang-undangnya sudah ada, undang-undang perlindungan anak sudah ada, undang-undang ITE sudah ada, undang-undang ketertiban umum sudah ada. Penegakannya kalau begitu ya. Masalahnya penegakannya dan bagaimana masyarakat kita punya kesadaran yang sama. Punya kesadaran juga memahami apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus dilakukan. Karena ternyata saya sendiri menyaksikan bagaimana yang menyebarkan itu adalah justru orang dewasa. Orang pintar, orang cerdas, S2, S3. Jadi biasanya saya katakan hati-hati, Anda akan kena undang-undang ITE. Yang jelas Anda adalah bagian daripada teror. Itu dia. Jadi langkah kami tidak takut tentunya harus kita pertimbangkan lagi apa yang sebenarnya kita wajib lakukan dan harus kita hindari. Terima kasih Mbak Cassandra Putranto sudah bergabung di Good Morning hari ini. Tentu ini harus kita ingat betul-betul ya. Untuk beberapa kejadian berikutnya bukan teror, tapi juga hal-hal lain yang misalkan saja tidak layak untuk Anda sebarkan ya. Karena sampai sekarang pun itu masih tersebar dengan viral. Jadi juga kami kembali menghimbau lagi kepada Anda untuk kembali memikirkan tentang dampak dari menyebarkan foto-foto ataupun juga hal-hal lain yang berhubungan dengan aksi terorisme agar tidak dilakukan, karena jika Anda melakukannya, so you are a part of it. Kami akan break dan kami akan kembali dengan One Minute Tips sesaat lagi. Tetap bersama kami. Thank you Mbak Cassandra.